Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Sulistia, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Perang Khandaq. Selain Perang Badar dan Perang Uhud, perang besar lainnya yang dijalani oleh pasukan kaum muslimin yaitu Perang Khandaq, atau dikenal juga dengan sebutan Perang Ahzab. Perang ini berlangsung pada 5 Hijriah atau 627 Masehi. Perang Khandaq melibatkan kaum muslim di Madinah dengan pasukan sekutu, kaum Quraisy dan Yahudi. Disebut Perang Khandaq sebab kaum muslimin dalam perang tersebut membuat parit untuk menahan serangan musuh. Kata Khandaq berasal dari bahasa Persia kandak yang artinya itu telah digali. Dan sesuatu yang telah digali tersebut disebut parit. Disebut Perang Ahzab karena musuh yang dihadapi kaum muslimin merupakan pasukan koalisi atau sekutu antara kaum Yahudi, kaum Ghatafan, dan kaum kafir Quraisy di Mekah. Kisah Perang Khandaq ini dimulai dari popularitas Islam di Madinah yang mengancam eksistensi antara ajaran Yahudi dan agama kaum Quraisy di Jazirah Arab. Sementara itu, kaum Ghatafan juga ingin kembali memonopoli perdagangan di Madinah, dan sekutu berhasrat membalas kekalahan di perang-perang sebelumnya. Disebutkan juga bahwa pengusiran dan penyerangan kaum Yahudi Bani Nadir di Madinah membuat para pembesar menaruh dendam dengan muslimin di Madinah. Atas dasar kesamaan pandangan dan keinginan untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah, maka kaum Yahudi Madinah, kaum kafir Quraisy Mekah, dan kaum Ghatafan sepakat melakukan kerjasama atau koalisi. Ibnu Ishaq dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah menceritakan bahwa beberapa orang Yahudi, di antaranya Salam bin Abu al-Huqaiq An-Nadri, Huyai bin Akhtab An-Nadri, Kinanah bin Ar-Rabi bin Al-Huqaiq An-Nadri, Hauza bin Qais Al-Waili, dan Abu Ammar Al-Waili yang membentuk pasukan sekutu untuk melawan Rasulullah SAW keluar dari Madinah dan tiba di tempat orang-orang Quraisy di Mekah. Mereka menghasut orang-orang Quraisy menyerang Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Kami senantiasa akan bersama kalian dalam menghadapi dia hingga kita berhasil membabatnya habis." Orang-orang Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi, "Wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya kalian adalah ahli kitab yang pertama, mempunyai pengetahuan tentang perselisihan kami dengan Muhammad. Apakah agama kami yang lebih baik atau agama Muhammad?" Orang-orang Yahudi kemudian menjawab, "Agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad dan kalian lebih pantas untuk mendapatkan kebenaran daripada dia." Kemudian dua kekuatan tersebut bersatu, lalu mereka bersiap-siap. Orang-orang Yahudi lalu meninggalkan Mekah menuju Ghatafan untuk menyeru dan mereka memerangi Rasulullah SAW. Mereka provokasi orang-orang Ghatafan agar mengikuti kehendak mereka dan mereka menjelaskan bahwa orang-orang Quraisy telah mendukung ide ini. Orang-orang Ghatafan pun bersatu dengan orang-orang Yahudi. Berangkatlah orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb, sedangkan orang-orang Ghatafan berada di bawah komando Uyainah bin Hisn dan Huzaifah bin Badr. Adapun Yahudi Bani Nadir dipimpin Salam bin Abul Huqaiq. Total pasukan koalisi kaum kafir berjumlah 10.000 personil. Bahkan menurut Syekh Wahbah Zuhaili menyebut jumlah mereka 15.000 personil, sementara pasukan muslim hanya berjumlah 3.000 personil. Mendengar kabar jumlah pasukan koalisi kaum kafir yang begitu besar dan tidak sebanding dengan jumlah pasukan kaum muslimin tersebut, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dalam musyawarah tersebut, Salman Al-Farisi menawarkan strategi cemerlang. Sahabat Nabi yang berasal dari Persia tersebut mengusulkan agar menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara
kedua ujung daerah Haran Wakim dan Harah Al-Wabrah. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh. Sedangkan sisi lainnya sudah menjadi benteng karena terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Adapun panjang parit itu mencapai 5.544 meter, sedangkan lebarnya mencapai 4,62 meter dengan kedalaman mencapai 3.234 meter. Waktu pengerjaan parit tersebut memakan waktu 6 hari dan ada pula yang mengatakan selama 9 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 3.000 kaum muslimin keluar ke Gunung Sil'un. Di sanalah beliau bermarkas, sedang parit membatasi mereka dengan musuh. Ketika pasukan Quraisy dan sekutunya tiba di Madinah, mereka kaget dengan parit yang menghalangi jalan mereka untuk memasuki kota Madinah. Mereka menyadari bahwa strategi yang digunakan Rasulullah dan kaum muslimin kali ini berbeda dengan strategi yang pernah dilakukan dalam peperangan sebelumnya. Pasukan Abu Sufyan yang mengandalkan kavaleri atau prajurit berkuda tidak bisa berbuat banyak menghadapi parit buatan pasukan muslim. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menerobos parit, namun selalu gagal. Oleh sebab itu, hampir selama sebulan peperangan yang terjadi hanya saling lempar panah. Sampai pada akhirnya beberapa tentara berkuda yang berhasil melewati parit, diantaranya Amr bin Abduwad al-Amiri. Konon Amr bin Abduwad al-Amiri ini memiliki kekuatan setara dengan 100 orang. Melihat hal ini, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi Amr bin Abduwad al-Amiri. Amr bin Abduwad lalu berduel sengit dengan Ali bin Abi Thalib setelah menembus parit, tetapi akhirnya dia kalah. Kekalahan Amr bin Wad juga menandai takluknya pasukan sekutu di Perang Khandak, memaksa mereka untuk pulang ke Mekah dengan tangan hampa. Sekian kisah Perang Khandak yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.